Oke, nah yang kedua adalah tentang kita perlu selalu fokus ya terhadap atau kita perlu selalu melihat kepada tujuan. Karena ini adalah kompas. Jadi bayangkan kalau misalnya Anda tersesat di hutan dan kemudian Anda ingin pulang. Nah, Anda harus sadar bahwa ketika Anda tersesat, Anda tuh ingin pulang, bukan ingin menetap dan kemudian misalnya menjadi Tarzan gitu ya di sana. Tapi memang Anda ingin pulang. Kenapa? Karena kalau Anda tidak fokus terhadap tujuan itu, eh, ya Anda tidak akan mendapat tujuan itu yang jelas dan juga tidak akan didapatkan hasil yang baik atau yang diinginkan. Begitu. Gitu ya, fokus pada tujuan untuk pulang. Sama juga ketika kita ingin merancang sesuatu gitu ya. Merancang sesuatu, karena kita ini sebagai mahasiswa teknik tentu kita meningkatkan kemampuan kita dalam merancang. Nah, ketika kita merancang sesuatu, juga kita fokus sebenarnya kita ini tujuannya apa. Begitu. Tadi sudah sangat baik ya dipaparkan bahwa menggunakan six problem element itu tadi tools yang sangat bagus. Saya rasa perlu ditiru juga oleh kelompok yang lain. Nah, di sana terus tertera jelas misalnya bahwa tujuannya adalah meminimasi antrian begitu ya, atau mencari rancangan yang minimum panjang antriannya. Nah, maka seiring semua proses itu sebenarnya mengarah ke sana. Ya, jadi saya sama seperti tadi kita misalnya tersesat di hutan, ya maka perbendaharaan atau barang-barang yang kita bawa di hutan tersebut, kemudian pakaian yang kita gunakan adalah tujuannya untuk keluar dari hutan, untuk selamat dari hutan tersebut. Nah, sama juga dengan tadi kalau tujuannya adalah mencari rancangan yang secara panjang antrian lebih minimum, maka seluruh sumber daya, seluruh proses, seluruh kegiatan, seluruh niat, seluruh usaha itu diarahkan ke sana. Data yang kita cari memang tujuannya itu. Kemudian hasil yang kita dapatkan diarahkan ke sana. Jadi termasuk tadi misalnya output dari simulasi yang kita lakukan atau model yang kita rancang itu harusnya menghasilkan tujuan tadi. Salah satunya jadi berarti kalau tujuannya adalah misal melakukan sesuatu, fokus pada tujuan juga ya. Misal tujuannya adalah minimasi antrian, maka outputnya pun harus mengevaluasi antrian gitu ya. Ya, karena kalau misalnya tujuannya meminimasi antrian, tapi yang dicatat adalah berapa kali atau yang dicatat adalah berapa bensin yang dihabiskan. Nah, itu mungkin agak terlalu jauh begitu. Ya, akhirnya tujuan tidak tercapai. Jadi kita sinkronnya tujuan dan output, kita fokus pada tujuan, lalu termasuk juga proses datanya. Dan kita kadang perlu juga tujuan ini perlu jelas. Ya, perlu kalau misalnya pernah dengar rumusnya adalah SMART ya. Specific, measurable, achievable atau attainable gitu ya, atau kemudian realistic dan time bounded. Artinya mungkin saya garis bawahnya satu yang sering mungkin kita lupakan adalah tentang spesifik atau tidaknya tujuan yang sedang kita raih. Apalagi dalam dunia engineering ya, dunia perancangan, ini penting sekali punya tujuan yang jelas agar rancangan kita juga jelas. Misalnya kalau tadi tersesat di hutan, maka perlu jelas bahwa kita ingin keluar dari hutan dengan selamat. Nah, karena kalau keluar dengan hutan dengan kehilangan nyawa itu bukan tujuan yang diharapkan, tapi ya keluar juga dari hutan. Nah, sama juga dengan tadi evaluasi antrian, mungkin perlu jelas ini antrian saat kapan? Apakah pagi hari gitu ya, agar kita fokus. Nanti terkait dengan batasan juga nantinya. Apakah pagi hari ataukah mungkin antrian setiap hari libur atau setiap akhir pekan atau awal pekan ya gitu menghadapi arus kendaraan, sehingga kita jelas juga ngambil datanya mana, kemudian di mana, kapan datanya yang diambil, prosesnya seperti apa kalau kita memiliki tujuan gitu ya. Nah, oke. Nah, itu mungkin catatan yang kedua begitu.